Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur Allah beri kita hidayah, taufik, sehingga bersama kita ada di masjid ini dan insya Allah akan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat beriring salam memohon kita kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, tak terasa begitu lembutnya waktu melewati kita, sehingga usia kita semakin hari semakin bertambah, limit hidup kita semakin sedikit. Hari ini tanggal 29 bulan Zulhijjah, berarti hari yang terakhir tahun 1445 Hijriah. Besok sudah 1446 Hijriah. Memanglah apa yang dibilang Rasul itulah yang jadi hari ini. Kata beliau, min alamatis sa'ah, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat, wa yataqaribuz zaman, berhampirannya masa. Sehingga sehari itu rasanya baru beberapa jam, sepekan itu rasanya baru 4-3 hari, sebulan itu rasanya belum nyampe 4 pekan, setahun itu rasanya belum lama banget kita melaksanakan ibadah kurban, udah kurban lagi. Sehingga tanpa sadar, anak yang kemarin kita lihat merengek menangis sekarang telah menjadi seorang sarjana, bahkan sudah punya anak lagi. Sebegitu cepat perputaran terasanya waktu. Dia tetap 24 jam sehari semalam, tapi kita merasa waktu itu sangat cepat. Ini diantara semakin dekatnya hari kiamat ciri. Sampai kita terlena dengan masa sehingga kita menganggap waktu kita lama, ini yang berbahaya, sehingga kita tidak antusias dan totalitas mempersiapkan diri untuk negeri akhirat. Sementara Allah selalu ingatkan di surat Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah introspeksi diri, apa yang sudah engkau persiapkan hari ini untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah ke Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kamu perbuat. Allah suruh kita introspeksi diri, apa yang sudah kita berbuat hari ini untuk akhirat kita. Kita bicara dosa dulu. Apakah kita benar-benar sudah minta ampun? Sebab apa? Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kejahatan yang kita berbuat, pasti akan dihisab. Maka daripada besok rumit kita hidupnya di akhirat karena hisab tersebut, mendingan hapus dia sekarang. Caranya bagaimana? Bertaubat. Kalau kemarin waktu SMA makan di kantin, beli tak bakwan 3,
makan 3, bayar 1. Oh, temui balik itu pemilik kantin. Bayar itu balik bakwan yang dimainkan itu. Taulah waktu masa SMA, masa SMP, makan bubur kacang hijau 2 gelas. Ada aja caranya nih. Akhirnya yang dibayar 1 gelas, goreng pisang 2 gratis. Ini kalau memang ada masa-masa seperti itu, temuin pemiliknya, bilangin terus terang. Kalau memang dia ikhlaskan, dia maafkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, bayar. Kita mau pulang. Jangan sampai ada di tubuh kita ini makanan haram sekalipun secuil. Rasul bilang, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula lahu bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih baik tempatnya untuk kembali. Belum lagi dulu, udah masa SMA, entah masa kuliah, entah masa remaja, ronda, malah kambing sebelah, ayam orang sebelah, itu yang disikat olehmu. Makan bareng-bareng sama teman, itu cari pemilik ayam, mintakan izin, bayar itu kembali kalau dia tidak izinkan. Kenapa? Kita mau pulang, umur kita di dunia tinggal sedikit. Di akhirat kalau hisab sudah dijalankan, semua ada rekaman, tak ada yang tak terlihat, tak ada yang tak nampak. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatanmu pasti akan terlihat. Hapus dulu itu, jejak-jejak itu, dengan bertaubat, meminta maaf, dan mengembalikan kerugian orang lain. Jangan tunggu tahun depan. Kenapa? Waktu cepat berputar. Kalau kita tidak yang mati duluan, orang itu nanti yang mati duluan. Segera. Baru kita lihat seperti perbuatan kita. Introspeksi adalah sholat kita. Adakah sholat kita udah diterima? Kadang-kadang jujur-jujur aja. Kita kadang-kadang sholat masih membayang-bayangin Tuhan. Berarti kan kita membentuk Tuhan dengan pikiran kita. Jadi Tuhan seperti apa yang kau gambarkan? Padahal Tuhan itu dia telah menyatakan diri dia, annahu laisa kamitslihi syai', bahwa dia tidak sama dengan sesuatu apapun, termasuk dengan sesuatu yang ada di pikiran kita ini. Jadi jemaah yang berbahagia, banyak hal yang harus kita introspeksi diri. Jangan tunda. Waktu terus berlalu, tanpa sadar limit kita semakin sedikit yang tersisa. Kadang-kadang kita tunda-tunda hal-hal seperti ini karena kita terlalu mencintai kehidupan dunia ini. Apa itu dunia? Bukan bumi. Dunia itu sesuatu yang menyenangkan kita. Di antaranya istri, anak, bapak, keluarga, saudara, harta benda, rumah, kendaraan, sawah ladang, ternak, dan seterusnya. Itu dunia. Karena senangnya kita kepada dunia yang seperti ini, lupa bagaimana akan perjalanan berikutnya. Padahal Allah sudah ingatkan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih utama. Yang Allah ingatkan sekali lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jemaah yang berbahagia, kalau kita tidak totalitas mempersiapkan diri untuk hari esok, yang nyesal, yang rugi kita sendiri. Kadang-kadang ada di antara kita mati-matian membesarkan anak, menyekolahkan anak, memperjuangkan anak, sampai kita lupa bahagia diri kita, sampai kita lupa akhirat kita, sampai kita abaikan semua demi anakku atau buah hatiku. Belum lagi kita mati, masih hidup kita, tapi sudah menua. Kadang-kadang gak peduli sama kita. Dia sibuk dengan urusannya, dia sibuk dengan temannya, dia sibuk dengan pasangan hidupnya, dia sibuk dengan anak-anaknya. Kita gak dianggap. Kalau perlu datang, gak perlu sudah. Bisa aja seperti itu. Apalagi mati. Boleh jadi dia lupa bahwa kita pernah ada dalam hidup mereka. Gak ada yang menyayangi diri kita kecuali kita sendiri. Dan besok di akhirat, hidup itu juga sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi.
pada hari itu seorang ayah nggak bisa nolong anak, dan seorang anak pun tak bisa menolong ayahnya. Seperti Allah gambarkan di surah Luqman ayat 33. Jadi jemaah yang berbahagia, fokuslah di akhir tahun ini, introspeksi dirilah, muhasabahlah. Bagaimana perjalanan yang sudah kita tempuh kemarin-kemarin ini. Raihlah 1446 Hijriah besok untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Karena Rasulullah sendiri bilang, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Kita harus beruntung. Hari-hari kemarin sudah lalu, harus lebih baik hari ini dibanding yang sesudah-sudah itu. Kita harus terus tingkatkan kualitas diri, kualitas amal, kualitas hati, dan seterusnya. Sekali lagi, gak ada yang mengurus diri kita kecuali kita sendiri. Maka sekali lagi, bertawatlah atas dosamu, minta maaflah atas salahmu, perbaguslah kebaikanmu, siapkan kehidupanmu untuk hari esok. Di dunia engkau telah bangun rumah, jangan lupa bangun istana di surga. Ikut sertalah membangun masjid, ikut sertalah membantu orang-orang susah. Banyak orang menyesal nanti di akhirat. Dia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Karena di dunia mereka sia-siakan kesempatan yang ada. Kita belum mati, kita masih hidup. Hari ini kita ada di masjid, alhamdulillah, ini anugerah. Berarti Allah masih memberikan kita kesempatan bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan sia-siakan rahmat Allah ini. Semoga besok di akhirat kita bahagian golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah. Selamat tahun baru, menyambut tahun baru 1446 Hijriah dengan menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan lebih taat. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.